Natal menjadi tanda hadirnya kedamaian dalam hati, dalam relasi sosial, dalam karya kita. The most famous reindeer of all, Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw ada bintang, dan tepat di bawah bintang itu dikasih sinyal, dikasih pesan bahwa di bawah itulah Yesus. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. In one foggy Christmas Eve, Santa came to Merayakan tahun 2019. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai Natal pada hari ini, saya persilakan untuk saudara-saudara sekalian saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita hari ini, kita angkat lagu pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Katakan, Yesus Kau Sungguh Baik.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berubah. Kami bersyukur kalau kami masih ada saat ini, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih bisa bernafas melihat orang yang kita sayangi. Tuhan, kiranya Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati setiap yang mengambil pelayanan bagiannya Tuhan. Kau berkati sama dan rata Tuhan. Tuhan, kiranya Bapa, ibadah kami hari ini Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Tuhan, ampuni kesalahan kami Bapa, ampuni segala perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menjaga kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan menaikkan pujian kita. Kita angkat lagu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Jaya
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran teman sekalian lebih dalam, lebih menyembah untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian segala puji. Pemilik
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur kami boleh merayakan Natal dalam keadaan yang sangat baik oleh karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Oleh karenanya kami minta pengurapan Roh Kudus agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh karena Engkau yang memberikan pengertian bagi kami. Dan lebih dari segalanya, beri kami juga hati untuk melakukan kebenaran-Mu. Karena diberkati orang yang melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyambut saudara semua. Shalom, selamat Natal buat kita semua. Tema yang diberikan untuk Natal pada kesempatan tahun 2020 ini adalah Miracle of God, mujizat yang dari Tuhan. Nah, saya ingin memulai dengan mengajak kita mengerti apa itu mujizat. Kita harus mengerti apa itu mujizat. Nah, menurut arti katanya, maka dalam terjemahan bahasa Inggris, mujizat itu adalah atau miracle adalah a surprising and welcome event that is not applicable by natural or scientific law. Saya ulang, a surprising and welcome event that is not applicable by a natural or scientific laws and is therefore considered to be the work of a divine agency. Jadi yang disebut dengan miracle atau mujizat adalah sesuatu yang melampaui hal yang natural, yang dilakukan secara ilahi, yang terjadi secara ilahi. Satu understanding yang lain dikatakan an event or extraordinary event in the physical world that surpasses all known human or natural powers and is ascribed to a supernatural cause. Saudara lihat di sini. Artinya, mujizat adalah satu perkara supranatural yang melampaui perkara natural yang datang dalam kehidupan manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, apa perbedaan antara mujizat Tuhan dan berkat Tuhan? Ya. Nah, perhatikan di sini. Mujizat Tuhan ialah penyataan kuasa Tuhan yang mengintervensi kehidupan manusia atas satu kondisi krisis yang dialami manusia. Itu mujizat Tuhan. Sekali lagi, mujizat Tuhan adalah penyataan kuasa Tuhan yang mengintervensi kehidupan manusia atas suatu kondisi krisis yang dialami oleh manusia. Nah, sedangkan berkat Tuhan adalah kuasa Tuhan juga, tetapi dinyatakan melalui saluran yang natural. Contoh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi yang ada di tempat ini, yang ada di universitas ini, saudara bisa berkuliah, saudara bisa mengenyam pendidikan, saudara. Itu karena berkat Tuhan. Betul, saudara ya? Nah, itu contoh berkat Tuhan. Mujizat Tuhan itu contohnya ada seseorang yang sakit, ya. Secara fisikal, secara natural, dokter menyatakan ini penyakit tidak mungkin bisa disembuhkan. Secara saintifik dinyatakan ini tidak bisa disembuhkan. Tapi tiba-tiba ada intervensi ilahi yang turun atas orang itu. Sehingga kemudian orang itu secara supranatural, beyond natural, dia mengalami mujizat, akhirnya disembuhkan dari sakit penyakitnya. Alkitab khususnya Perjanjian Baru syarat dengan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan saudara harus ketahui bahwa mujizat tidak berhenti pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun lalu saja, tapi karena Allah kita tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya, itu sebabnya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu datang ke dunia, ya, supaya kemudian barang siapa yang percaya kepadanya beroleh mujizat dan hidup dalam berkat Tuhan. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, karena manusia membutuhkan mujizat. Mujizat apa yang manusia butuhkan? Yang paling manusia butuhkan mujizatnya ialah terlepas dari kuasa dosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut.
Maut itu artinya mati masuk neraka, tidak ada keselamatan selama-lamanya. Tetapi kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus, kalau manusia, seseorang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang datang ke dunia untuk menebus manusia, maka ketika ia mati, dia tidak harus masuk neraka, tetapi dia bisa pulang ke rumah Bapa di sorga. Itulah mujizat terbesar yang manusia bisa terima dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di perayaan Natal ini, maka kita sedang merenungkan makna mujizat, yaitu datangnya Yesus Tuhan menjelma menjadi manusia, agar barang siapa yang percaya dalam namanya akan beroleh mujizat dan hidup dalam berkat Tuhan. Seperti tema ayat yang diberikan, saudara, saya tidak janjian dengan panitia, tapi saya ketika menerima undangan lalu membaca ayat dari Keluaran 15 ayat 26 yang diberikan oleh panitia, saya terkejut, saudara. Karena ternyata saya yakin ini karya Roh Kudus. Karena dalam Keluaran 15 ayat 26 ini yang berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, dalam ayat ini terkandung dua hal tadi, yaitu mujizat Tuhan dan berkat Tuhan. Yang mana yang mujizat Tuhan dalam ayat ini? Ialah kalimat yang berkata, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, kita tentu membutuhkan perlindungan Tuhan. Katakan amin, saudara. Oleh sebabnya, saudara, orang yang diberkati juga adalah orang yang disertai dan dilindungi Tuhan. Dan bentuk berkat penyertaan Tuhan adalah perlindungan Tuhan atas berbagai sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Sedangkan ayat ini juga mengandung makna tersirat di sana tentang apa yang disebut sebagai mujizat Tuhan, yaitu kalimat terakhir yang berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalimat yang berkata aku Tuhan menyembuhkan engkau itu memaknai kita bahwa sesungguhnya ketika manusia sakit dan tidak ada pertolongan lain, maka kalau perkenanan Tuhan datang kepada orang itu, maka orang yang sakit itu pun akan disembuhkan oleh Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencuri yang dimaksud ini adalah iblis, Satan, bapa segala dusta, yang kerjanya adalah mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Apa yang iblis curi dari kita? Apa saja yang dia bisa curi, dia akan curi, saudaraku. Dia curi masa depan, dia curi pengharapan, dia curi iman, untuk kemudian membunuh dan membinasakan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia dan kita rayakan kedatangannya pertama kali ini, saudara, 2000 tahun yang lalu lewat peristiwa Natal. Dia datang, dikatakan aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, maka dia menjanjikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Perhatikan, kelimpahan dari berbagai dimensi. Yang pertama, dimensi roh. Karena manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga roh manusia itu mengalami kelimpahan, yaitu dibebaskan dari belenggu dosa. Itulah karya Tuhan Yesus. Yang kedua, kelimpahan jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran. Jiwa itu terdiri dari emosi, perasaan. Jiwa itu terdiri dari kehendak, pikiran, emosi, kehendak. Waktu Tuhan Yesus datang dalam hidup seseorang, dia memberikan jiwa yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan ketentraman, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir, takut apapun juga mengalami pandemi ini, saudara. Menjalani hidup di tengah-tengah goncangan dahsyat dari akhir zaman ini. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi setiap jiwa yang percaya kepadanya. Hidup yang berkelimpahan juga terdiri dari hidup secara jasmani. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur Yesus
kamu sudah disembuhkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam perayaan Natal kita saat ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah saudara sudah mengalami kelimpahan yang Tuhan sediakan? Karena Dia berkata jelas, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Adakah engkau mengalami kelimpahan roh? Adakah engkau mengalami kelimpahan dalam jiwamu? Atau mungkin kekurangan berkat dalam jiwamu sehingga stres, depresi, ketakutan, kebingungan, cemas, dan itu semua sedang melanda dunia ini. Tapi orang-orang yang percaya pada Yesus justru hari-hari ini sedang dilingkupi dengan berkat jiwani, yaitu ketentraman, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Waktu Tuhan Yesus, saudaraku, bangkit dari kematian, Ia menjumpai murid-muridnya lalu menghembuskan damai sejahtera sambil berkata, "My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand." Damai yang kuberikan kepadamu bukan dari dunia. Dunia tidak mengerti damai jenis ini, karena damai ini datang dari Bapa di sorga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalam hatinya akan terbit aliran air hidup yang membawa ketenangan, damai sejahtera, sukacita, meskipun keadaan sedang tidak menentu, meskipun krisis sedang melanda, meskipun pandemi menakutkan sedang terjadi, tapi orang-orang yang dilingkupi damai sejahtera akan tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umat manusia, maka kita harus memahami antara relasi penyakit, saudaraku, dan apa yang Tuhan lakukan. Kenapa penyakit itu bisa datang? Ada beberapa penyebab yang Alkitab catat. Yang pertama ialah relasi penyakit dan akibat dari dosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Penderitaan dan penyakit yang dialami manusia tidak dapat dipisahkan dari realitas kejatuhan umat manusia dalam dosa, saudara. Sebaik-baiknya saya dan saudara menjaga tubuh kita, saudaraku, pada akhirnya tubuh kita akan mengalami degenerasi fungsi, lalu kemudian makin lemah, dan di satu titik akhirnya nyawa kita lepas dari tubuh kita. Kematian adalah satu hal yang pasti terjadi buat saudara, buat saya. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah engkau ketika satu kali nanti nyawamu harus terlepas dari tubuhmu? Oleh karena itu, dalam perayaan Natal kali ini, pastikan engkau sudah mengalami mujizat terbesar yang Tuhan sediakan di kayu salib, yaitu keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Relasi penyakit juga terjadi akibat hukuman Allah. Alkitab mencatat berulang kali, ya, umat Tuhan, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dihukum Tuhan dengan bentuk kutuk sakit penyakit. Berbagai penyakit sampar, penyakit kusta datang oleh karena bentuk hukuman Tuhan akibat pemberontakan manusia. Itu sebabnya meskipun kita ini anak Tuhan, meskipun kita ini sudah percaya pada Tuhan Yesus, waktu kita main-main dengan dosa, saudara, maka hukuman juga bisa datang menimpa kita. Yang ketiga, relasi penyakit dan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah tulah yang datang di Mesir dalam kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita renungkan pandemi COVID-19 ini, kita bisa percayai, kita bisa mengerti pada saat ini bahwa ini juga datang oleh karena kedaulatan Tuhan, saudara. Ya, relasi penyakit dan kejahatan iblis. Dalam pelayanan yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu, Ia menghadapi banyak orang yang diganggu oleh roh-roh jahat dan karenanya menderita sakit penyakit. Saudara, dalam pelayanan saya selama lebih dari 25 tahun melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan mengalami sendiri mujizat kesembuhan, kelepasan dari sakit penyakit dan kuasa-kuasa kegelapan. Saya sering diutus Tuhan pergi keliling Indonesia ke pelosok-pelosok pedalaman, ke daerah-daerah, ke desa-desa, di mana di sana kuasa kegelapan masih begitu kuat, saudaraku. Terakhir tahun kemarin, saya pergi ke Pulau Samosir, ke beberapa daerah, ke Pangururan, saudara, sempat juga ke Sibolga, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya melihat di sana dalam pelayanan, orang-orang yang masih diikat kuasa kegelapan, akibatnya mereka mengalami yang namanya kebalikan dari berkat. Saudara tahu kebalikan dari berkat? Kebalikan dari berkat adalah kutuk. Ya, itu dia. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, saudara. Nah, itulah pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, membebaskan manusia dari kutuk.
sehingga kutuk diganti jadi berkat. Itulah mujizat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya saudara, ya penyakit juga karena ulah manusia. Jangan hanya semata-mata menyalahkan iblis yang mengakibatkan sakit penyakit. Tidak selalu penyakit datang karena hal yang supranatural. Banyak juga penyakit, saudaraku, yang datang karena ulah manusia sendiri. Manusia menjadi tamak, serakah, korup, dan destruktif, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karenanya manusia membutuhkan satu mujizat, yaitu diubahkan dari dalam. Yehezkiel 36, saudara, ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dengar ini, rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, berita Natal pada kesempatan perayaan Natal yang kita rayakan saat ini adalah tentang datangnya Tuhan Yesus yang hendak memberikan hati yang baru kepada saudara. Saudara, hamba Tuhan yang sedang berbicara di hadapan saudara ini, ya, dulunya tidak pernah berpikir menjadi hamba Tuhan. Bahkan dulunya hidup jauh dari Tuhan. Ya, betul, saudara. Saya ini Kristen tuh pertama-tama karena orang tua saya Kristen. Jadi agama warisan, saudara. Opa saya Kristen, ya, orang tua saya Kristen, sehingga saya pun sebagai anak Kristen. Tapi saya baru sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi, itu baru pada tanggal 26 November tahun 1995. Saya mengalami ayat Yehezkiel 36 ayat 26 ini, yaitu diberikan hati yang baru. Sebelumnya agama saya Kristen, dari kecil saya pergi ke gereja, tapi sikap tingkah laku hidup saya jauh dari kebenaran. Saya tidak bisa berbuat kebenaran. Padahal saya ikut pelayanan di gereja sebagai paduan suara di pemuda. Oh, saya aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, tapi tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup penuh dosa dan penuh kemunafikan. Kalau di gereja, haleluya. Setelah keluar dari gereja, haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tapi 26 November 1995, Tuhan datang dalam anugerahnya ketika saya menyadari saya ini manusia berdosa, manusia munafik yang butuh keselamatan. Sehingga saya berseru pada nama Yesus, dan terjadilah Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati saya, saudara. Sehingga kemudian hati ini yang tadinya keras, yang condongnya itu melakukan dosa, tiba-tiba diubahkan, hatinya jadi baru, rindu untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kemudian akhirnya saya mengambil keputusan bulat-bulat, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, 100% saya berikan semuanya sampai akhir hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah contoh nyata betapa ketika mujizat Tuhan datang mengubahkan hati saudara, maka seluruh kehidupan mulai diubah. Saya, saudara, sebelum lahir baru, sebelum mengalami yang namanya hati diubahkan itu, dari bayi sudah kena kutuk, saudara. Kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk kegagalan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bayangkan dari umur 1 bulan, saya sudah sakit, saudara. Dan terus sakit-sakitan, saudara. Sehingga bertumbuh menjadi anak yang sakit-sakitan. Terus berkembang jadi anak yang kemudian terus didera berbagai jenis penyakit. Tapi sejak 26 November 1995 Tuhan berikan hati yang baru. Sampai hari ini penyakit-penyakit itu berhenti meninggalkan tubuh saya. Mujizat terjadi atas tubuh saya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 berkata, "Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, doa orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin, saudara. Nah, dimulai dari hati yang bertobat dari dosa, hati yang dibaharui, sehingga ini mengkondusifkan Tuhan bekerja lebih lagi. Kalau hati belum bertobat, jangan harap berkat-berkat yang lain datang dalam hidup kita, saudara. Tuhan butuh hati saudara bertobat terlebih dahulu, baru kemudian Tuhan bisa memberkati satu persatu. Berapa banyak orang-orang muda saat ini sedang bingung dengan masa depan, saudara, dengan situasi pandemi yang ada. Tapi dengar baik, anak-anak Tuhan tidak perlu bingung, takut, cemas, khawatir, saudara. Di tengah pandemi ini, saudara, anak laki-laki saya, saudaraku, justru mendapatkan income dari 3 sumber, saudara. Justru dalam situasi pandemi ini, saudara, dia mendapatkan income dari 3 sumber, saudara. Dia digaji dari 3 sumber income, saudara. Itulah hidup dalam berkat Tuhan. Oleh karenanya, mari kita mulai dari mengundang Yesus untuk lahir Natal di hati kita. Sehingga kita tidak hanya merayakan satu ritual agamawi yang mati, yang kering, yang tidak berkuasa mengubahkan, tapi sebuah perayaan yang sungguh-sungguh nyata, yaitu datangnya Yesus dalam hati kita, mengubahkan kita jadi manusia baru. Itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Itu yang mengubahkan nasib kita, masa depan kita. Katakan amin, saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan Natal ini, ayat terakhir, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mujizat pertama dan terutama yang saudara dan saya butuhkan adalah diselamatkan, dibebaskan, disucikan dari dosa-dosa. Dosa membawa penderitaan, dosa membawa kematian kekal, dosa mendatangkan kutuk dalam kehidupan, dosa membuat yang baik jadi tidak baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa membebaskan diri dari dosa. Tidak ada satupun perbuatan benar yang bisa membuat manusia bebas dari dosa. Hanya anugerah Tuhan saja, saudara. Itu sebabnya kita berbuat baik bukan supaya masuk sorga, tapi karena Tuhan sudah berbuat baik menyelamatkan kita, maka kita berbuat baik kepada sesama. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, malam hari ini, saudara, pada kesempatan ini, saudara, saya ingin sampaikan buat saudara, kalau ada di antara umat Tuhan saat ini yang sedang alami penderitaan, engkau sedang disadarkan, ada penderitaan kau alami karena satu tekanan hidup, karena kuasa dosa yang begitu membelenggu, yang mengakibatkan berbagai kutuk datang dalam hidupmu. Dengar baik, jalan satu-satunya yang kau butuhkan tersedia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak perlu takut apapun juga akan hari esok. Saudara, beberapa minggu yang lalu, saudaraku, rekan kami, saudara, Pendeta Robinson Panjaitan, seorang gembala yang menggembalakan di kota Pelabuhan Ratu, saudara. Itu dia dan sekeluarga terkena COVID-19, saudara. Usianya sudah 70 lebih, dia, istrinya, dan kemudian anak, mantu, cucu, 9 orang terkena COVID-19. Mereka semua 9-9-nya masuk rumah sakit, saudara. Lalu kemudian, saudara, anak sulungnya diberitahu oleh dokter bahwa kondisi orang tuanya, ya, Pendeta Robin dan istrinya, saudaraku, itu dalam kondisi yang cukup kritis karena usia mereka yang sudah lanjut dan mereka punya komorbid penyakit bawaan, yaitu penyakit jantung. Sangat riskan. Bahkan anak sulungnya sudah kemudian mempersiapkan pakaian jas dan gaun untuk orang tuanya. Apabila terjadi sesuatu dengan mereka, pakaian itu dititipkan di ruang ICU, saudaraku. Apabila kemudian Tuhan panggil mereka, maka prosesi yang harus dilakukan dengan protokol COVID dijalankan. Mereka bisa jalankan dengan cepat. Tapi mereka kemudian ingat Tuhan itu pembuat mujizat. Sehingga mereka berdoa setiap hari. Lewat aplikasi Zoom, keluarga besar ini berdoa. Ya, ada keluarga mereka juga, saudaraku, di Sumatera mendoakan. Bahkan keluarga mereka di Belanda juga mendoakan. Segenap jemaat Tuhan mendoakan, saudara. Singkat cerita, dalam 2 minggu dirawat di rumah sakit, 9 orang dari keluarga ini, semuanya satu persatu disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini mereka sudah keluar dari rumah sakit 9-9-nya dalam keadaan yang baik. Pendeta Robin dan istrinya umur sudah 70 lebih, saudara. Sudah sempat kekurangan oksigen, sudah sempat pakai yang namanya alat bantu pernafasan. Tapi tiba-tiba ada intervensi kuasa Tuhan yang membebaskan mereka.
ketahuilah mujizat masih ada. Katakan amin. Oleh sebab itu sekali lagi, di malam kita merayakan Natal, di hari kita merayakan Natal ini, Natal itu bicara mujizat. Karena Tuhan mau datang ke dunia, menjelma jadi manusia, itu mujizat, saudara. Mau membebaskan manusia dari belenggu dosa, itu mujizat, saudara. Mau mengubahkan nasib manusia dari dikutuk menjadi diberkati, itu mujizat. Oleh karenanya biarlah perayaan Natal ini menjadi mujizat buat saudara. Biarlah hari Natal ini menjadi hari datangnya mujizat buat saudara. Semua saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, taruh tangan kiri di dadamu. Angkat tangan yang kanan pada Tuhan Yesus. Dan biarlah saya berdoa kepada saudara. Berdoa untuk saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Engkau melihat di tempat-tempat, di rumah-rumah di mana mereka, Tuhan, umat-Mu sedang mengikuti ibadah online ini. Mereka sedang menaruh tangan kiri di dada mereka, mengangkat tangan kanan mereka ke sorga kepadamu ya Tuhan, menyadari kebutuhan mereka untuk diampuni dosanya, menyadari kebutuhan mereka untuk diangkat kutuk-kutuk dalam hidup mereka, digantikan menjadi berkat. Membutuhkan mujizat yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, mereka boleh ditolong Tuhan untuk mendapat pekerjaan. Mereka yang sedang sakit, mereka disembuhkan ya Tuhan. Mereka yang sedang kekurangan, mereka diberkati ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, turunlah kiranya anugerah-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu satu persatu, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar mujizat demi mujizat datang dalam hidup mereka. Terlebih lagi mujizat Tuhan yang mengampuni, membebaskan mereka dari berbagai dosa. Tuhan, itu boleh datang dalam hidup mereka. Biarlah saat ini juga Natal terjadi dalam hidup mereka. Seperti yang hamba-Mu alami 26 November 1995. Engkau memberikan kepadaku hati yang baru ya Tuhan. Berikan juga hati yang baru pada umat-Mu. Sehingga oleh hati yang baru itu, umat-Mu terus mengalami kasih anugerah-Mu. Mujizat berkat penyertaan-Mu menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saatnya kita sudah di ujung ibadah kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan lagu pujian Glory Glory Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa bersama-sama.
Kembali kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu, ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan, mengucap syukur untuk segala keberadaan kami, kalau kami tiba di penghujung tahun 2020 ini, merayakan Natal dalam anugerah perkenanan-Mu. Tuhan, ini semua karena berkat anugerah-Mu saja dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami mengucap syukur atas rahmat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Dan saat ini kami hendak membawa doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami hendak berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berkatilah Indonesia dengan pertolongan mujizat yang dari Tuhan. Kami berdoa agar pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera diselesaikan oleh pertolongan mujizat-Mu ya Tuhan. Kirimkan mujizat buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, berkati pemerintahan negara kami ya Tuhan, yang paling tertinggi sampai yang paling terendah ya Tuhan. Kami berdoa pemerintahan negeri kami ditolong Tuhan, diberikan kekuatan ekstra, diberkati untuk menyelesaikan masalah-masalah di bangsa ini dalam hikmat takut akan Tuhan yang menyertai ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga berdoa agar resesi ekonomi yang melanda negeri kami juga segera boleh ditolong Tuhan, sehingga kami boleh keluar dari krisis ekonomi ini Tuhan, agar kami boleh melihat pertolongan Tuhan atas negeri kami begitu luar biasa, nyata, sempurna ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap para medis secara khusus yang sedang menangani COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka terus diberikan kekuatan ekstra ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh campur tangan Tuhan nyata ya Bapa. Secara khusus pasien COVID-19 yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri, kami berdoa datanglah penyertaan-Mu, datanglah mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan, campur tangan Tuhan nyata atas negeri kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Unsurya ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ada kebaikan Tuhan dinyatakan, mulai dari rektor dan semua dekan dosen yang ada Tuhan, mahasiswa-mahasiswi yang ada Tuhan, sertai Tuhan, agar penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Lakukan mujizat Tuhan buat universitas ini. Kau perhitungkan doa dari anak-anak-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat ini semua. Tuhan, kami akan selesaikan ibadah kami, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kuasa dari Allah Roh Kudus, memberkati roh, memberkati jiwa, memberkati tubuhmu berlimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Hari ini adalah acara Natal PMK Unsurya 2020. Tapi sebelum kita masuk ke inti acara kita langkah baiknya terlebih dahulu perkenalan, yaitu saya Ezra Wilhelmus dari Prodi Teknik Penerbangan Dirgantara. saya Jelita Novitasari dari Prodi Manajemen. Adapun pada acara hari ini kita mengangkat tema Miracle of God atau keajaiban dari Tuhan. Diambil dari ayat Keluaran 15 ayat 26. Adapun isi ayatnya, Isi ayatnya adalah firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang ku telah timpakan pada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. wah kayaknya tema kali ini sangat bagus ya sepertinya. Seru banget. Oke, untuk membuka acara pada hari ini, kita akan menyaksikan kata sambutan dari Rektor Unsurya, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Dr. Potler Gultom, SH, MM. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, Romo, Pastor, para pejabat Unsurya,
Bapak Ibu dosen, orang tua, dan khususnya para mahasiswa Unsuria umat Kristiani yang saya hormati dan saya kasihi. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini segenap umat Kristiani Universitas Digantara Marsikal Surya Dharma merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah sukacita Natal ini, perkenankanlah saya atas nama Rektor Unsuria dan atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Unsuria dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada kita sekalian. Semoga perayaan Natal tahun ini akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi segenap umat Kristiani yang merayakannya, sekaligus dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita. Bagi seluruh keluarga besar Unsuria, bahkan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Hadirin yang saya hormati, perayaan Natal merupakan salah satu bentuk pengakuan iman umat Kristiani kepada Allah yang telah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat manusia. Ia datang ke dunia untuk membawa shalom bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Ia telah merobohkan tembok pemisah dan membangun persekutuan baru yang kokoh dan tangguh, yang bersumber dan berakar di dalam dirinya. Oleh karena itu, merayakan Natal bukanlah hanya sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal, penebus dosa umat manusia. Sehingga Natal akan membawa makna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi umat Kristiani, dan bagi masyarakat. Di sisi yang lain, perayaan Natal merupakan bentuk aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama melalui berbagai tugas pelayanan dan pengabdian sesuai karunia dan talenta yang kita miliki, agar kita saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, membina kerukunan dan kedamaian. Dalam semangat pesan Natal ini, saya mengajak kita semua untuk hidup kudus, penuh pengharapan, senantiasa berpikir cerdas dan bekerja keras, serta menjadi berkat bagi sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini, suasana damai dan penuh kerukunan, sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan peperangan. Dalam suasana seperti ini, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai, dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, agama, etnis, bahasa, dan budaya. Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajemukan itu kecuali dengan membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghormati perbedaan masing-masing. Kemajemukan bangsa harus kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, pluralisme pada akhirnya akan mengantar agama-agama untuk kembali kepada panggilan dasarnya, memperjuangkan damai sejahtera Allah, agar bumi ini menjadi
tempat yang layak dihidupi bersama dan harus dijaga dan diselamatkan bersama. Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku konsumtif dan pemborosan. Yang terpenting adalah pemberian diri kita untuk semakin dekat dengan Sang Putra Natal sebagai pemberi hidup bagi manusia melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kepada para mahasiswa Unsuria sebagai generasi penerus bangsa agar dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa. Kepada umat Kristiani Unsuria, saya mengharapkan agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Hadirin yang saya hormati, umat Kristiani Unsuria yang saya kasihi, demikian sambutan saya. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan damai sejahtera dan menerangi langkah kita untuk membangun bangsa Indonesia tercinta. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Rektor Unsuria untuk kata sambutan yang benar-benar luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari dosen pembimbing PMK Unsuria, yaitu Ibu Dr. Niru Anita Sinaga, SH.MH. Salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti acara perayaan Natal bersama keluarga besar Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma yang dilaksanakan secara online. Pada kesempatan ini, selaku dosen pembimbing Persekutuan Mahasiswa Kristen Unsuria, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, Bapak Marskal Muda TNI Purnawirawan Dr. Potler Gultom SH.MM beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Warek 1, 2, 3 beserta jajarannya, Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo beserta Ibu, para dekan, para dosen, alumni, para orang tua mahasiswa-mahasiswi, para mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, terlebih kepada seluruh panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin sehingga acara dapat berlangsung hari ini. Selamat mengikuti acara perayaan Natal bersama keluarga besar Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati dan kasihi, di setiap penghujung tahun kita merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita sekaligus menyongsong tahun baru. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga kita berada dalam sukacita, gembira, sehat, dan optimis menyambut tahun yang baru nantinya. Tema perayaan Natal kita tahun ini adalah Miracle of God atau keajaiban Tuhan. Sepanjang tahun 2020, kita telah lalui dengan penuh suka dan duka, terutama dengan adanya pandemi COVID-19. Kita masih bisa melewatinya dengan melakukan berbagai hal, belajar dengan baik, berkarya,
itu merupakan suatu keajaiban karena Tuhan yang selalu menyertai. Hal itu bukan karena kekuatan atau perbuatan kita, melainkan hanya karena anugerah Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Kita yang telah menerima kebaikan Tuhan memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan kerinduan untuk membagikannya kepada orang lain. Menghadapi situasi saat ini, kita dituntut untuk memiliki keteguhan iman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan panik, tetap tenang, dan selalu berharap pada penyertaan Tuhan, serta bimbingan Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Kita harus senantiasa mengingat firman Tuhan yang berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Betapa dalam maknanya, Tuhan ingin agar hidup kita di dalam Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan telah berikan. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun pandemi COVID-19 ini membuat kita susah, namun kita harus tetap berkarya untuk menjadi berkat dalam dunia ini, melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak boleh menutup hati. Biarkan hati kita terbuka untuk semua yang membutuhkan. Senantiasa berdoa, kita harus yakin bahwa Yesus memahami penderitaan kita dan menemani kita dengan cara paling intim. Melalui Natal menjadi tanda hadirnya kedamaian dalam hati, dalam relasi sosial, dan dalam karya kita. Mari kita sambut Natal dan Tahun Baru dengan pengharapan bahwa tahun 2021 akan memberi lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, damai, dan sukacita. Bersyukur dan bersukacita atas segala situasi. Bergembira atas capaian yang indah, berhikmat untuk berbagai hal yang belum terwujud atau yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mari terus berkarya, menjaga asa, berpengharapan akan keindahan yang akan terjadi. Mari menata ulang hati, tekad, dan semangat bersama, meraih keindahan-keindahan baru untuk kemajuan diri, keluarga, kampus Unsuria yang kita sangat cintai, dan masyarakat. Akhir kata, sebagai dosen pembimbing Persekutuan Mahasiswa Kristen Unsuria, saya berharap perayaan Natal seperti ini bisa tetap terpelihara dan berjalan dengan baik setiap tahunnya. Kiranya damai Natal selalu bersemayam di hati kita. Demikian kata sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua PMK Marcelino Edwil Longdon. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman PMK Unsuria yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan yang Ia limpahkan bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa mengikuti ibadah perayaan Natal PMK Unsuria di tahun 2020 ini. Walaupun tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena tahun ini kita terhalang oleh adanya pandemi COVID-19. Namun saya percaya
tidak mengurangi sukacita kita semua untuk merayakan Natal tahun ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, yaitu Miracle of God, kiranya mujizat Tuhan memberi kita semua semangat untuk terus berharap, tak mudah menyerah, dan optimis. Namun penting untuk diingat, kita juga tidak boleh hanya menggantungkan harapan pada keajaiban Tuhan, berharap bahwa mujizat muncul untuk mewujudkan keinginan kita. Namun kita harus tahu cara kerja mujizat seperti apa, yaitu kita tetap harus bergerak, berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua, sembari tetap berdoa kepada Tuhan untuk memohon mujizat yang telah dijanjikannya. Tujuan perayaan Natal ini yaitu untuk mengingat dan merenungkan kasih Kristus dengan kedatangannya yang luar biasa. Kristus yang lahir di tempat yang sederhana dan hina di Bethlehem, hadir ke dunia ini bukan saja menjadi juru selamat bagi manusia, namun dia lahir untuk membangun dan membentuk manusia menjadi satu tubuh dalam iman dan percaya kepadanya. Saya selaku Ketua PMK Unsuria mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta tenaganya untuk dapat menyelenggarakan acara Natal pada tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niru Anita Sinaga selaku dosen pembimbing PMK Unsuria yang banyak memberikan kami bantuan sehingga acara Natal ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada pihak rektorat serta BEM yang mendukung penuh acara Natal ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para senior, alumni, serta teman-teman anggota PMK Unsuria yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan acara Natal kali ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah menyaksikan ibadah ini dan dengan penuh sukacita mengikuti perayaan Natal pada hari ini. Semoga Natal tahun ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi kita semua. Demikianlah sedikit sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian sambutan ini. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Terima kasih. Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Natal PMK Unsuria yaitu Nathaniel Devanya Hayman. Shalom, selamat Natal. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, atas semua yang Ia berikan kepada kita, yaitu berkat dan rahmat-Nya, karena kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan perlindungan dari segala sakit penyakit dan kekuatan dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Tentunya juga di tengah pandemi ini, kami semua sedang menghadapi tantangan COVID-19. Kami mengucap syukur dengan segenap hati selalu karena kami masih bisa melaksanakan acara Natal PMK Unsuria meskipun kami tidak dapat bertatap muka. Dengan adanya perayaan Natal ini, saya mewakili seluruh panitia Natal PMK Unsuria untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo yang telah mengisi acara kami, dan juga atas hikmat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Kami dari seluruh panitia juga berterima kasih kepada Bapak Rektor Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Potler Gultom SHMM dan kepada pembimbing PMK Ibu Dr. Niru Anita Sinaga SHMH, yaitu pihak-pihak yang telah menyumbangkan dana untuk membantu kami panitia dalam mensukseskan kegiatan Natal pada hari ini, dan kepada para lembaga senior alumni yang mendukung kegiatan Natal PMK Unsuria. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan, panitia, dan kru-kru multimedia atas kerjasama dan keringat bersama selama ini. Kami juga berterima kasih kepada semua yang hadir menyaksikan acara kami, yang setia mengikuti acara demi acara yang telah kami selenggarakan dan berpisah nantinya. Semoga kalian terhibur dan menikmati semua acara yang kita akan tampilkan nantinya. Sebelum mengakhiri sambutan saya pada Natal hari ini, saya selaku Ketua Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang menyaksikan jika belum merasa puas dalam pelayanan, suasana acara, maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudari dan rekan-rekan. Akhir kata, kami atas nama Panitia Natal PMK Unsurya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah penampilan langsung dari salah satu UKM Universitas Surya Dharma, yaitu UKM Seni Budaya. Ikan manis capek, aye
Terima kasih untuk UKM Seni Budaya penampilan tari yang super luar biasa. Tak kalah menarik, kita akan menampilkan penampilan dari Gabungan Alumni dan Mahasiswa PMK Unsurya. Gitar sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja balas Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, Jesus Christ is born. Terima kasih untuk penampilan dari kakak-kakak alumni dan mahasiswa PMK Unsurya. Benar-benar super luar biasa, ya nggak Zak? Tentu saja, sangat keren. Setuju nggak? Setuju nggak? Pasti. Ya betul banget, pokoknya penampilannya itu benar-benar luar biasa banget. Bagus. Sekarang waktunya Punya giveaway. Jadi giveaway ini kita punya persyaratan yang harus kalian patuhi. Adapun persyaratan untuk mengikuti acara giveaway ini adalah Yang pertama, peserta harus sudah melakukan registrasi Google Form. selanjutnya peserta harus mengunggah foto bukti bahwa telah mengikuti acara Natal PMK. Yes, benar banget. Dan diupload di feed Instagram buat caption semenarik mungkin yang berhubungan dengan tema kita, yaitu Makeup of God. Akun tentunya tidak boleh di private. Dan selanjutnya pengumuman ini akan disampaikan di akun Instagram PMK Unsurya tanggal 21 Desember 2020 jam 6 sore. Jadi kalian harus stay tune di akun PMK Unsurya. Dan perlu diketahui bahwa semua boleh mengikuti acara giveaway ini tanpa terkecuali. Ya, betul. Jadi baik pengurus ataupun alumni dan teman-teman sekalian ini boleh banget ikut semuanya. Kira-kira menurut kamu siapa nih yang menang? Ya pastinya aku lah. Oh, nggak boleh, harus aku. Oke, kita tunggu saja. So, stay tune di giveaway PMK Unsurya. Saatnya kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk selalu melakukan 3M. Ingat pesan ibu, menjaga jarak. Kedua, mencuci tangan.
Yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan masker. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah bukti cinta kasih Allah terhadap kita. Natal merupakan hari bahagia bagi kita, karena Juru Selamat kita telah lahir. Marilah kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini dengan mewartakan cinta kasih Allah. Kami segenap panitia Natal PMK Unsuria mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021.